Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk berdoa bersama-sama dan juga merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Pada malam hari ini kami mau berdoa bersama, menaikkan doa-doa kami dan juga mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan undangan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, membawa setiap beban kita kepadanya. Mari kita sujud di altarnya, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dan ubah hidupku, baharui setiap kami ya Tuhan. Baharui Ya Tuhan. hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
kepada Tuhan. Kita saat ini membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kesehatan dan kekuatan fisik yang Tuhan berikan sampai hari ini kepada kita semua. Kita juga mengucap syukur untuk kesehatan rohani dan pertumbuhan iman sampai hari ini kepada setiap kita. Kita mengucap syukur kalau di tengah-tengah situasi ini kita masih dapat beribadah bersama walaupun masih secara online. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan fisik yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih hidup, kami masih bernafas, kami masih dapat memuji Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan rohani setiap kami, untuk pertumbuhan iman setiap kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami mengucap syukur kalau Engkau terus bekerja dalam hidup setiap kami. Dan kami mengucap syukur di tengah segala keterbatasan, kami masih dapat beribadah, bersekutu bersama-sama walaupun masih secara online ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita juga mau berdoa bersama-sama. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Yang pertama kita mau berdoa khususnya untuk gereja GKY. Kita mau berdoa bersama untuk seluruh GKY dan terkhusus untuk GKY Kebayoran Baru dan juga Jemaat Pos Bengkulu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para hamba Tuhan dan juga para majelis. Mereka diberikan pimpinan Tuhan dalam masa-masa ini untuk dapat tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan majelis dan para aktivis diberikan roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang terbatas ini. Dan kita juga tak lupa berdoa bersama untuk jemaat Tuhan, jemaat GKY dimanapun berada dalam situasi ini. Kiranya iman mereka boleh bertumbuh di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas ini. Di tengah-tengah situasi krisis ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, terkhusus gereja GKY ya Tuhan, dimanapun berada. Terkhusus lagi kami berdoa untuk GKY Kebayoran Baru dan juga Pos Bengkulu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong, memberikan hikmat kepada para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis yang ada Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk melakukan pelayanan tengah-tengah krisis ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun langkah demi langkah, untuk kami tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah situasi ini. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau yang berikan hati Tuhan, berikan roh yang menyala untuk terus melayani Tuhan. Di tengah-tengah segala keterbatasan ini, hati kami tidak terbatas untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong berikan kreativitas, berikan apa yang harus kami kerjakan, gereja-Mu lakukan di tengah-tengah situasi ini. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GKY Tuhan dimanapun berada. Tuhan, di tengah-tengah krisis ini, biarlah kami terus bertumbuh ya Tuhan. Di tengah himpitan ini kami boleh bertumbuh iman kami. Untuk kami terus boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita juga tak lupa berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Pada masa-masa ini, sungguh banyak gereja-gereja mengalami krisis, situasi yang sulit. Kita berdoa biarlah Tuhan menopang setiap para hamba-hamba Tuhan. Para penatua majelis, pelayan Tuhan semuanya. Mereka dapat tetap melayani Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Kita juga berdoa bersama untuk mungkin ada gereja-gereja yang mengalami krisis keuangan, krisis sumber daya, banyak krisis-krisis yang lain dihadapi. Kiranya gereja-gereja Tuhan masih tetap dapat mengadakan ibadah, persekutuan yang ada. Tuhan yang mencukupkan segala yang dibutuhkan. Dan kita juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia dalam situasi ini. Kita mendengar banyak sekali mereka yang kehilangan iman mereka, yang mereka undur, bahkan mereka tidak mau lagi beribadah. Kita berdoa agar iman mereka tetap bertumbuh di tengah-tengah himpitan situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini di tengah-tengah segala krisis yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis, penatua, aktivis yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong ya Tuhan. Berikan hikmat bagaimana melakukan pelayanan di tengah-tengah situasi ini. Bagi mereka gereja-gereja Tuhan yang mengalami krisis, entah keuangan, sumber daya, apapun itu ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka.
Dan juga untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam situasi ini banyak sekali dari mereka yang mungkin undur. Mereka yang tawar hati ya Tuhan. Mereka yang tidak lagi mau beribadah, bersekutu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh membakar semangat mereka untuk datang bersekutu lagi. Untuk beribadah kembali di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong gerejamu ya Tuhan. Dimanapun gerejamu berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita, setiap jemaat Tuhan yang bekerja di dalam semua sektor yang ada, ataupun juga setiap umat Tuhan yang memiliki usaha, bisnis. Kiranya Tuhan yang menolong memberikan setiap umat Tuhan ini hikmat, kreativitas, kekuatan dan kesehatan untuk dapat berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dan tetap menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Yang bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini, yang masih harus bekerja ke kantor. Mereka masih harus travel ya Tuhan. Tuhan yang kiranya tolong berkati ya Tuhan. Agar mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Memberikan sumbangsi bagi tempat mereka bekerja. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang menjalankan usaha, bisnis ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kreativitas sebagai para pemimpin-pemimpin di tempat usaha mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat daripada Tuhan untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang boleh memikirkan usaha bersama ini bagi kelangsungan usaha mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah situasi yang ada. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita berdoa, mengambil waktu di hadapan Tuhan, membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari saudara-saudara, silakan naikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, selidiki hati kami. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami tetap ditemukan setia sampai akhir hidup kami. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita minta Tuhan selidiki hati setiap kita. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat ya Tuhan. Aku Ya Tuhan, Kau memiliki hati setiap kami ya Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat
setia. Malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Swi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali datang untuk menghadap Tuhan dengan segala seruan doa kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami sampai sekarang ini. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk boleh terus mengasihi Tuhan juga. Untuk boleh terus setia kepada Tuhan. Melalui firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami dan Tuhan yang terus mengajarkan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon sekali lagi, Tuhan Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan. Boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita melihat dalam Alkitab, kalau kita melihat cerita-cerita Alkitab, kita sadar bahwa Alkitab kita ini ternyata sangat jujur dan realistis. Berbeda dengan kitab suci yang lain, mungkin Alkitab kita menceritakan cerita-cerita yang sangat realistis. Cerita tentang Allah yang real dan cerita tentang manusia yang real juga. Nah, manusia yang real itu bisa saja sukses dan bisa saja gagal. Manusia yang real bisa berhasil tapi juga mungkin bisa jatuh. Nah, pada hari ini kita akan melihat satu cerita tentang kesuksesan dan kegagalan Daud. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, kita bisa melihat cerita ini adalah suatu kesuksesan Daud. Tapi pada saat yang sama, ini juga merupakan kegagalan Daud. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Daud adalah raja Israel yang sangat hebat, sangat keren. Dia berhasil mengalahkan Goliat yang sangat menakutkan bagi orang Israel. Dan kalau kita terus melihat, Daud dikatakan bahwa selalu berhasil kemanapun dia pergi berperang. Karena memang dikatakan bahwa Tuhan yang menyertai dia. Seluruh Israel dikatakan mengasihi Daud. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 itu dikatakan bahkan ada suatu kesimpulan. Pasal 18 ayat 14 ada kesimpulan bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dan hal inilah yang menyebabkan Saul menjadi iri dan takut kepada Daud dan berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi kita tahu bahwa Daud terus lolos karena Tuhan menyertai dia. Bahkan Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau kita melihat ceritanya itu ada 2 kali Daud bisa membunuh Saul. Tetapi tidak dilakukannya. Kenapa? Kenapa Daud tidak membunuh Saul? Di dalam pasal yang ke-26, 1 Samuel pasal 26 dikatakan bahwa Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud berusaha untuk berlaku benar dan tetap setia kepada Tuhan. Dan bahkan Daud dia mengatakan dia yakin Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan orang-orang yang berlaku benar dan setia itu. Kebenaran dan kesetiaan ini adalah suatu pondasi dasar dari Allah, sifat dari Allah sendiri. Ini adalah pondasi dasar dari kerajaan Allah. Kalau kita melihat sekali lagi di dalam Alkitab, misalnya di dalam Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan memang inilah pondasi dasar kerajaan Allah, inilah sifat dasar Allah, kebenaran dan kesetiaan. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-5, di sini adalah nubuat tentang Mesias dan dikatakan Mesias tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dan Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan, sebagai seorang Mesias, dia pun tahu akan hal ini. Bahwa kebenaran dan kesetiaan adalah pondasi dan sifat dari Allah sendiri. Sehingga sebagai seorang raja yang diurapi oleh Allah, maka dia pun seharusnya mempunyai kebenaran dan kesetiaan. Tapi hari ini Bapak Ibu kita akan melihat kejujuran Alkitab dalam menceritakan manusia yang mungkin menjadi seorang hero bagi kita.
Kita akan melihat satu peristiwa dalam kehidupan Raja Daud yang ketika kita membaca cerita ini seharusnya membuat kita shock. Seharusnya membuat kita bingung apa yang terjadi di dalam cerita ini. Nah, kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-27 dan kita melihat bersama yang pertama dari ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama sampai yang keempat berbunyi demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai keempat ini menceritakan kepada kita kenapa Daud tinggal di antara orang Filistin. Kita tahu bahwa latar belakangnya orang Filistin adalah musuh utama bangsa Israel. Mereka sering sekali berperang, saling bunuh, dan memang Filistin adalah musuh utama orang Israel. Nah tapi kita melihat dalam cerita ini bahwa sekarang Daud membelot, Daud memihak ke musuh utama bangsa Israel. Ini adalah suatu skandal yang luar biasa. Kita harus mengingat bahwa Daud adalah seorang yang telah diurapi menjadi raja Israel. Dia bukan orang biasa, dia bukan hanya rakyat Israel. Dia adalah raja Israel. Tetapi sekarang dia memilih untuk berpihak pada musuh. Apa alasannya? Kenapa Daud berpihak kepada musuh? Di ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa Daud berpikir dia akan binasa oleh tangan Saul. Ternyata Daud masih takut kepada Saul. Dan dia berpikir bahwa tidak ada jalan lain selain melarikan diri ke negeri orang Filistin. Dan itulah yang dilakukannya. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat Daud berpikir bahwa dia akan binasa oleh tangan Saul? Kalau kita melihat cerita-cerita sebelumnya di dalam 1 Samuel ini, dari pengalaman seharusnya Daud tahu bahwa Allah tidak akan menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Misalnya di dalam 1 Samuel pasal 23, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Daud tahu Allah tidak akan menyerahkannya ke dalam tangan Saul. Ketika Yonatan berbicara kepada Daud, Yonatan menguatkan hatinya, Yonatan pun tahu dan berkata bahwa tangan ayahku tidak akan menangkap engkau. Dari pengalaman Daud, berkali-kali dia telah mengalami perlindungan Allah. Dia telah mengalami penyertaan Allah yang memeliharanya dan Allah tidak memberikannya ke dalam tangan Saul. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Daud takut. Dia meragukan Allah yang sampai selama ini telah menyertai dan melindunginya. Kita melihat di dalam cerita ini ayat yang keempat, ternyata memang rencana itu berhasil. Rencana Daud sukses. Ayat yang keempat dia dikatakan setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Saul tidak lagi mencari Daud. Setelah sekian lama hidup dalam pelarian, sekarang Daud bisa hidup tenang. Sekarang dia tidak perlu takut lagi kepada Saul. Dia berhasil. Tapi apakah benar Daud sukses? Kalau kita melihat, kalau kita membaca cerita Daud ini berkali-kali sebelumnya, contohnya di pasal yang ke-25, di situ bisa dikatakan atau diceritakan bahwa Tuhan mencegah Daud untuk bertindak sendiri. Tuhan berkali-kali mencegah Daud untuk bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nah tetapi di ayat atau di pasal yang ke-27 ini kita bisa melihat bahwa Daud sekarang bertindak sendiri. Ketika dia melarikan diri dari Saul, dia bertindak sendiri. Dia tidak lagi meminta atau mencari tahu kehendak Tuhan. Apakah ketika Daud melarikan diri dari Saul,
Apakah dia juga sedang melarikan diri dari Tuhan? Apakah dia sedang lari dari Tuhan yang selama ini telah menyertainya? Mari kita melanjutkan cerita ini. 1 Samuel pasal yang ke-27, kita akan membaca berikutnya apa yang terjadi, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ke-7 di sini diceritakan apa yang dilakukan oleh orang Filistin kepada Daud. Nah, sekali lagi kita harus mengingat bahwa orang Filistin adalah musuh utama bangsa Israel. Dan mereka masih ingat seharusnya bahwa Daudlah yang membunuh Goliat. Goliat adalah pahlawan orang Filistin. Daud yang membunuh Goliat dan ini adalah raja orang Israel. Raja musuh utama mereka. Apa yang akan dilakukan oleh orang Filistin kepada Daud? Seharusnya mereka langsung menangkap Daud. Iya kan? Seharusnya langsung menawan, mungkin mereka akan menyiksa Daud sebelum akhirnya dia akan dieksekusi mati. Seharusnya itulah yang dilakukan oleh orang Filistin kepada Daud. Tetapi di cerita ini kita melihat bahwa Daud memohon belas kasihan. Bahkan dia berkata bahwa dirinya ini adalah hamba Akis, raja Filistin itu. Bayangkan, saudara-saudara, Daud yang adalah raja orang Israel mengatakan bahwa dia adalah hamba orang Filistin. Bayangkan apa yang akan dipikirkan oleh orang Israel kalau mereka mendengar hal ini. Ini adalah suatu skandal yang luar biasa. Tapi kita melihat Daud kembali berhasil. Dia sukses, bahkan Raja Akis memberikan Siklak kepadanya dan Daud tinggal di sana. Dikatakan bahkan dia tinggal di sana 1 tahun 4 bulan. Dia berhasil menipu Raja Akis, dia berhasil tinggal di sana dengan tenang. Nah, kita melanjutkan lagi ceritanya. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda," atau "Di tanah Negeb orang Yerahmeel," atau "Di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-8 sampai ke-12, ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Daud di antara orang Filistin. Ketika dia menetap di sana, ketika dia tinggal di antara orang Filistin, apa yang Daud lakukan selama dia berada di sana? Dan kita melihat di cerita ini ternyata selama di sana Daud dan orang-orangnya itu bergerak maju menyerang musuh-musuh orang Israel. Orang Amalek termasuk orang Filistin juga. Ketika dia memusnahkan negeri itu tidak ada yang dibiarkannya tetap hidup. Dengan alasan supaya jangan mereka melapor kepada Akis. Daud tidak ingin apa yang dilakukannya ini atau dilaporkan kepada Akis supaya Akis bisa tetap mempercayai Daud. Ketika ditanya oleh Akis, Daud menjawab ia menyerbu ke tempat lain. Dan Akis pun percaya kepada Daud. Bahkan Akis berpikir bahwa Daud telah menjadi hambanya, benar-benar telah menjadi hamba Akis. Daud telah dibenci oleh bangsanya. Bapak Ibu, cerita ini menunjukkan betapa licik dan kejamnya Daud ketika dia tinggal di tengah-tengah orang Filistin itu. Dia begitu licik dan kejam, tetapi dia berhasil dalam apa yang dilakukannya.
Bapak Ibu, ketika kita membaca cerita ini, apakah cerita ini menunjukkan kesuksesan atau kegagalan Daud? Kalau kita melihat Daud sukses luar biasa. Apapun yang dilakukannya, dia berhasil. Dia bukan hanya mendapat suatu tempat perlindungan yang aman dari Saul, tetapi dia juga berhasil menipu Akis, raja orang Filistin itu, dan sekaligus dia pun menumpas, memusnahkan musuh-musuh orang Israel. Mungkin sejak semula memang inilah rencana Daud. Ketika dia berpikir akan tinggal di daerah Filistin, memang dia bermaksud untuk pergi menumpas musuh orang Israel. Mungkin, kita tidak tahu. Tapi dia sukses luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, Daud gagal luar biasa. Daud di sini bukanlah Daud yang berlaku benar dan berlaku setia. Daud di sini bukan Daud yang kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya. Perginya Daud ke Akis meskipun memang cerdik, tetapi dimotivasi oleh lunturnya iman Daud kepada Allah yang selama ini melindunginya. Mungkin sekarang ini Daud merasa bahwa Allah tidak lagi bisa melindunginya dari Saul. Dan mungkin dia sudah capek, lelah, harus lari terus dari Saul. Dia karena itu berpikir dia harus lari ke negeri Filistin. Mengambil tindakan sendiri untuk melindungi dirinya. Daud mengalah kepada ketakutannya. Daud meragukan Allah. Dan sekarang dia mengambil tindakan sendiri tanpa bergantung kepada Allah. Dan sebenarnya ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Iya kan? Kita melihat dalam cerita sebelumnya bagaimana Saul pun mengambil tindakan sendiri. Ketika dia mempersembahkan korban bakaran sendiri kepada Allah tanpa diminta, tanpa disuruh. Karena dia takut kepada musuh orang Israel, dia takut kepada rakyatnya. Dan karena itu dia mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Allah. Dan inilah yang sekarang dilakukan juga oleh Daud. Kekejaman Daud dalam memusnahkan musuh-musuh Israel ini meskipun sangat efektif, sangat cerdik dan mungkin dapat dibenarkan. Karena sesuai dengan ketetapan Allah bahwa mereka harus menumpas semua musuh-musuh mereka. Tetapi hal ini dilandasi oleh tujuan menutupi kebohongannya kepada Akis. Hal ini dilakukan oleh Daud karena dia ingin membohongi Akis. Dan sekali lagi ini bukan Daud yang berlaku benar karena iman kepada Allah. Daud di dalam cerita ini 1 Samuel 27 kelihatannya memang cerdik. Kelihatannya sukses luar biasa. Tetapi sangat berbeda dengan Daud di pasal sebelumnya yang sangat menekankan kebenaran dan kesetiaan. Dan ini merupakan kenyataan yang menyedihkan bahwa Daud yang sangat bertalenta ini, kita tahu pada akhirnya dia akan jatuh. Di dalam cerita tentang Daud dan Batsyeba, kita tahu bahwa Daud akhirnya akan jatuh karena dia tidak setia kepada Tuhan dan dia tidak berlaku benar kepada sesamanya. Daud, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan sendiri, pada akhirnya akan jatuh. Dan di pasal inilah kita bisa melihat benih kegagalan Daud itu. Benih ketidaksetiaan, benih tidak benarnya Daud Raja Israel. Meskipun sebelumnya dia begitu sukses, tapi pada akhirnya ternyata Daud akan gagal dan jatuh. Padahal orang Israel begitu menghormati Daud. Padahal orang Israel begitu mengasihi Daud, Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita harus kembali merenungkan dan menanyakan suatu pertanyaan kepada kita. Ketika kita membaca cerita ini dan kita belajar dari Daud di dalam pasal ini, kita harus bertanya kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Apakah kita menaruh pengharapan kita kepada manusia yang kelihatannya sukses? Dan memang seringkali itu yang kita lakukan, iya kan? Seringkali memang kita menaruh pengharapan kita percaya, kita berharap kepada manusia yang memang kelihatannya sangat sukses di dunia ini. Bahkan kita menaruh pengharapan kita kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya sangat sukses dalam pelayanan mereka. Saya masih ingat ada seorang pastor
Bahkan seorang penulis buku rohani namanya itu Joshua Harris di Amerika. Dan beberapa tahun lalu saya masih suka mengutip buku-bukunya. Dia menulis tentang relasi orang Kristen, terutama dalam pacaran dan sebagainya. Dan ketika saya berkhotbah di dalam persekutuan kaum muda, saya mengutip buku-bukunya Joshua Harris. Saya mengutip apa yang dia katakan. Tetapi sekitar mungkin 1-2 tahun lalu dia mengatakan bahwa dia sekarang bukan lagi seorang Kristen. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Meskipun sebelumnya dia sempat sukses, bahkan begitu terkenal di kalangan Injili, ternyata dia tidak setia dan bahkan sekarang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan sekali lagi ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Ada satu kutipan yang menarik yang mengatakan bahwa your help is in the name of the Lord, not your favorite Christian hero. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan, bukan orang Kristen yang kita idolakan, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta yang kita idolakan. Tetapi pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, Raja yang kelihatannya gagal. Meskipun dia sempat mempunyai banyak pengikutnya, tetapi pada akhirnya dia dieksekusi mati di kayu salib. Raja yang didukung oleh banyak orang, tetapi pada akhir hidupnya kelihatannya gagal. Tetapi bukankah itu sebenarnya suatu kesuksesan? Karena Yesus, Mesias itu tetap setia kepada Bapa. Bahkan dia tetap setia sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita tahu dengan matinya di kayu salib, meskipun dipandang oleh dunia suatu kegagalan yang luar biasa, dengan matinya Yesus di kayu salib kita tahu bahwa dia mengalahkan musuh terbesar kita. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan bukankah itu suatu kemenangan yang begitu besar untuk kita? Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Karena dia tetap berlaku benar, dia tetap berlaku setia kepada Bapa yang mengutusnya. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Sehingga di akhir dari renungan kita ini kita harus kembali merenungkan apa yang menjadi standar atau tolak ukur kesuksesan atau kegagalan kita. Apa yang kita pakai sebagai standar atau tolak ukur kesuksesan kita. Apakah kita akan seperti Daud? Kita berpikir bahwa kita akan sukses kalau kita mendapat profit dan keuntungan yang besar dengan cara yang licik dan kejam. Itu kesuksesan. Atau kita berpikir kesuksesan itu ialah ketika kita mendapat keuntungan pribadi. Meskipun dengan cara menipu. Meskipun orang lain menderita kerugian. Yang penting kita mendapat keuntungan. Apakah kita berpikir itulah kesuksesan? Atau mungkin tolak ukur kesuksesan kita ketika kita membangun kerajaan kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Dengan cara memakai orang lain. Meskipun pada akhirnya orang lain itu akan menderita. Tapi yang penting kita berhasil membangun kerajaan kita. Apakah itu kesuksesan? Apakah kesuksesan berarti kita sukses dengan cara kita sendiri dan melupakan Tuhan? Atau bahkan mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Yang penting kita berhasil. Apakah itu kesuksesan? Sekali lagi, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Dan kalau kita melihat bukan hanya contoh Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus pun dia menunjukkan satu hal yang baik. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang keempat. Rasul Paulus pernah berkata bahwa yang dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan, dari rasul-rasul dan bahkan sebenarnya dari semua orang Kristen. Yang dituntut adalah bahwa mereka dapat dipercayai. Atau dengan kata lain yang dituntut adalah bahwa mereka ternyata setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada sesamanya, tetap berlaku benar kepada sesama. Itulah kesuksesan itu. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak peduli akan pandangan manusia. Dia tidak peduli bagaimana orang lain melihatnya karena pada akhirnya Tuhanlah yang menghakimi. Dan apa yang penting adalah ketika dia tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu,
ketika kita belajar dari cerita Daud malam hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Daud hanyalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Dia bisa sukses, tetapi dia juga bisa gagal. Bahkan kegagalannya itu adalah kegagalan yang luar biasa karena dia meninggalkan Tuhan, karena dia bahkan tidak berlaku benar dan tidak setia. Tapi marilah kita sebagai umat Tuhan kita belajar. Biarlah kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tetap setia sampai akhirnya. Biarlah kita bisa mengikuti teladan Paulus yang tetap berlaku benar, tetap berusaha setia kepada Tuhan yang memanggilnya. Biarlah kita mengikuti teladan Yesus, teladan Paulus, bukan teladan Daud di pasal ini, bukan teladan Daud yang tidak berlaku benar dan tidak setia kepada Tuhan. Tentu saja tidak mudah, kita tahu. Tapi kita tahu juga bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Pada saat yang sama, marilah kita terus berusaha berlaku benar, tetap berusaha setia kepada Tuhan, dan itulah pada akhirnya kesuksesan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami apa arti kesuksesan. Kesuksesan itu Tuhan ketika kami berlaku benar dan kami tetap setia kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami tahu bahwa hal ini tidaklah mudah. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, kami masih seringkali mementingkan bagaimana orang lain melihat kami masih mementingkan kesuksesan di mata dunia ini. Tapi tolong kami Tuhan, kembali ajarkan kami untuk tidak hanya melihat kesuksesan dari sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang Tuhan sendiri. Dan biarlah itulah yang kami kejar, itulah yang kami cari. Dan tolong kami Tuhan, supaya sampai akhirnya Tuhan, Engkau akan terus mendapati kami tetap setia kepadamu. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Engkau yang menyempurnakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.